Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Horor semua, selamat datang kembali di channel Studio Malam. Terima kasih sudah klik video ini, dukungan kalian sangat berarti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor paling mencekam dari kami. Yuk, duduk santai, siapkan nyali, dan kita mulai ceritanya sekarang. Pagi di Karanggede selalu dimulai dengan suara kendaraan yang melintas di jalan utama dekat pasar. Warung nasi Busri berdiri di pojok jalan itu, berdempetan dengan kios sayur dan tukang tambal ban. Warungnya sederhana, berlantai semen, beratap seng, dan memiliki etalase kaca panjang yang dipenuhi lauk sejak subuh. Di dalamnya ada 5 meja kayu panjang dengan kursi plastik biru yang warnanya sudah pudar. Meski sederhana, warung ini tidak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti, dari buruh pasar, pegawai koperasi, hingga ibu-ibu yang baru selesai antar anak sekolah. Raras, sambelnya tinggal 2 mangkok. Ambil lagi di dapur. Ya, kata Busri sambil menyendok oseng tempe ke piring seorang pembeli. Iya Bu, sekalian tambah tongkol ya, permintaan Pak Gito, jawab Raras dari balik etalase. Raras adalah anak semata wayang Busri. Ia memutuskan tidak melanjutkan kerja kantoran setelah ayahnya meninggal 4 tahun lalu. Ia memilih membantu ibunya mengelola warung ini. Setiap pagi, ia ikut menanak nasi dalam dandang besar, membungkusnya dengan daun pisang, dan menata lauk pauk satu persatu di dalam etalase kaca. Warung ini adalah rumah kedua bagi Raras. Mas Paidi, pria berkepala pelontos dengan tubuh kurus dan kulit gelap karena terbakar matahari, sudah bekerja di sana sejak Raras kecil. Ia yang membersihkan meja, menyajikan minuman, dan kadang ikut mengantar pesanan ke toko-toko sekitar. Bu, itu meja depan kotor lagi, kata Mas Paidi sambil menunjuk ke arah tempat duduk paling pinggir yang baru saja ditinggal pembeli. Lap dulu, Din. Yang baru datang itu pasti mau duduk di situ, jawab Busri sambil melirik. Siap, Bu, ucap Mas Paidi, lalu melangkah cepat mengambil lap dan ember kecil berisi air. Pagi itu, seperti biasa, pembeli mulai memadati warung. Sejak pukul 7, saat jam menunjukkan pukul 9, warung sudah hampir penuh. Raras sibuk membungkus nasi, Busri menyendokkan lauk, dan Mas Paidi bolak-balik membersihkan meja dan mengantar teh hangat. Namun hari itu, Busri mulai terlihat berbeda. Wajahnya sedikit pucat, keringat mengucur deras di pelipis, dan beberapa kali ia mengusap leher belakangnya seperti menahan pusing. Bu, duduk dulu aja, biar aku yang lanjut ngelayanin, kata Raras tengah khawatir. Masih kuat, Ra. Tanggung, ini baru setengah isi etalase yang keluar, jawab Busri. Tapi nada suaranya lemah. Tak sampai 10 menit, Busri tiba-tiba menurunkan sendok besar dari tangannya. Ia bersandar ke dinding dapur sambil menahan kening. Bu, duduk, sertu Raras, lalu segera memapah ibunya ke bangku kecil di sudut dapur. Mas Paidi yang melihat kejadian itu langsung mengambil alih piring pembeli yang masih kosong. Silakan Pak. Bu, mau tambah tongkol atau telur ya? Suaranya tetap ramah meski raut wajahnya berubah tegang. Raras bergegas menyelesaikan beberapa pesanan yang tertunda. Dalam satu waktu, 5 orang meminta dibungkus. 3 lainnya meminta tambah sambal. 2 ibu-ibu menunggu teh panas. Ia mulai panik, tapi tetap tersenyum. Saat Raras menoleh ke arah ibunya, Busri sudah terpejam. Napasnya berat, tapi ia menolak disuruh pulang. Katanya hanya kecapekan. Raras, aku bantu bungkusin, ucap Mas Paidi mendekat. Ia mengambil nasi dan kertas pembungkus, bergerak cepat tapi tetap tenang. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba suara tukang bangunan terdengar dari arah seberang. Raras sempat melirik ke jendela samping. Ia melihat beberapa pekerja bangunan mengangkat rak besi dan meja besar dari truk. Sebuah ruko besar yang sebelumnya kosong, kini mulai direnovasi. Di atasnya sudah ada papan seng bertuliskan rasa wangi segar dan hangat setiap saat. Ruko baru ya, Din? Tanya Raras sambil tetap membungkus nasi. Mas Paidi ikut melirik. Iya, sepertinya warung makan juga. Ruko pojok itu dulu kosong lama. Mereka hanya saling pandang. Busri tak berkata apa-apa. Ia duduk diam sambil sesekali memijat kening. Tapi Raras melihat matanya sempat menatap lama ke arah luar, ke ruko yang sedang direnovasi itu. Hari itu ditutup lebih lambat dari biasanya. Warung baru saja sepi pukul 3 sore. Setelah semua pembeli pulang, Raras mulai mencuci piring, Mas Paidi menyapu lantai, dan Busri beristirahat di kursi dekat kompor. Tidak ada pembicaraan soal ruko itu lagi. Tapi entah kenapa,
Sejak papan nama itu terpasang, suasana warung seperti berubah sedikit. Malamnya saat Raras duduk di depan rumah sambil menunggu teh hangatnya dingin, ia kembali melirik ke arah seberang jalan. Ruko itu gelap, belum buka, tapi ada satu titik cahaya kecil di dalamnya. Seperti lampu ruangan yang belum dipadamkan. Atau mungkin memang sengaja dinyalakan. Ia tidak tahu kenapa. Tapi dada kirinya terasa berat melihat ruko itu. Padahal belum terjadi apa-apa, Ra. Masukna, angin malam gak bagus. Suara Bu Sri terdengar dari dalam. Raras menoleh, lalu mengangguk pelan. Ia mematikan lampu teras, menutup pintu, dan masuk ke rumah. Tapi bayangan papa nama Rasawangi itu belum hilang dari kepalanya. Ada sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi terasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Raras menutup pintu rumah perlahan. Hawa dingin dari luar masih terasa menempel di kulitnya, meski ia sudah duduk di ruang tengah bersama ibunya. Teh hangat di gelas kaca sudah tak lagi berasap. Tapi pikirannya masih belum tenang. Papan nama Rasawangi yang baru terpasang di ruko pojok tadi siang terus mengganggunya. Ia belum tahu siapa pemiliknya. Tapi sejak ruko itu direnovasi dan berdiri persis di seberang warung mereka, perasaannya jadi tidak enak. Keesokan paginya, suasana pasar Karanggede tetap seperti biasa. Hiruk-pikuk pedagang sayur dan teriakan tukang parkir bersahutan. Warung Bu Sri sudah buka sejak pukul 5. Di dalam dapur, Bu Sri terlihat lebih segar. Ia memotong daun pisang untuk membungkus nasi, sementara Raras mengaduk sayur lodeh yang baru mendidih. "Bu, ruko seberang itu udah mulai," ramai tukangnya. "Kelihatannya udah mau buka," ucap Raras pelan sambil tetap memperhatikan kompor. Bu Sri tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, lalu menarik napas perlahan. "Iya, kayaknya pemiliknya si Karto." Raras berhenti mengaduk. "Pak Karto, TM, sekolah bapak." "Iya, dulu dia satu kelas sama bapakmu. Anak orang kaya, sombong dari dulu. Suka pamer motor kalau pas libur," kata Bu Sri sambil tersenyum tipis. Mas Paidi yang baru datang dari membeli gas, ikut masuk ke dapur. Ia menaruh tabung gas di pojok, lalu menyeka keringat di dahinya. "Pak Karto itu yang pernah buka rumah makan di Semarang itu, Bu?" "Kayaknya iya, Din," jawab Bu Sri. "Tapi katanya bangkrut dan balik kampung." Mas Paidi mengangguk kecil. Raras kembali ke etalase, menata lauk yang sudah matang. Di luar, suara tukang pasang lampu dari ruko Pak Karto terdengar jelas. Beberapa kali mereka melihat mobil pribadi berhenti di depan sana, membawa bahan baku dan peralatan dapur. Hari, bentuk warungnya semakin mewah. Jendela kaca besar, cat putih mengkilap, dan spanduk dengan tulisan "Selamat datang di Rasawangi Lezat", bersih, nyaman, bahkan AC-nya terlihat jelas dari luar. Raras mulai merasa tidak tenang. 3 hari kemudian, rumah makan itu resmi buka. Dari pagi sudah ada pegawai berdiri di depan pintu membagikan selebaran promosi. Di kertas itu tertulis, "Beli 2, gratis es teh, wifi gratis, ruangan ber-AC." Beberapa pelanggan tetap warung Bu Sri yang lewat terlihat mengambil brosur itu sambil tersenyum. Beberapa dari mereka bahkan terlihat duduk di dalam ruko siang harinya. "Pelanggan kita mulai nyoba makan di sana ya?" tanya Raras sambil melirik ibu yang sedang membungkus pesanan. Bu Sri tak langsung menjawab. Ia menutup bungkusan nasi, lalu menjawab pelan, "Enggak apa-apa, mungkin cuma penasaran. Kalau nggak cocok pasti balik lagi." Mas Paidi yang membersihkan meja hanya menoleh sebentar ke arah ruko. Ia menyipitkan mata. "Aku nggak enak hati lihat Pak Karto tadi pagi, Bu. Maksudnya?" Dia berdiri di depan rukonya, matanya kayak ngeliatin warung ini terus. Enggak senyum, enggak ngomong, cuma nyender, terus lihat ke sini lama banget. Bu Sri hanya mengangguk. "Biarin aja, kita nggak pernah ganggu dia." Hari-hari berikutnya, beberapa pelanggan mulai membandingkan 2 tempat makan itu. "Di sana adem, ada AC," kata salah satu pelanggan kepada Raras. "Tapi nasi daun pisang di sini susah digantikan," sahut pelanggan lain yang duduk di meja belakang. Raras mencoba tetap ramah, meski ia tahu perlahan-lahan suasana mulai berubah. Ia mulai menghafal siapa saja yang tetap setia dan siapa yang mulai menghilang. Pada malam ke-7 sejak ruko itu buka, Raras sedang membereskan meja saat melihat sesuatu dari jendela. Di seberang sana, Pak Karto berdiri sendiri di depan rukonya. Lampu depan warungnya sudah mati, tapi lampu dari dalam masih menyala samar. Ia tidak bergerak, tidak merokok, tidak bicara dengan siapa-siapa, hanya berdiri, menatap ke arah warung Bu Sri seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu. "Ra," panggil Bu Sri pelan dari dalam. "Jangan lihat terus ke sana. Kita jaga rezeki kita sendiri." Raras tidak menjawab. Ia menutup tirai jendela perlahan, tapi bayangan wajah Pak Karto yang kaku dan pandangannya yang tajam
masih tersisa dalam pikirannya. Ia tidak tahu apa maksud pandangan itu, tapi sejak ruko itu buka, perasaannya semakin sulit dijelaskan. Hawa warung juga terasa berbeda. Kadang penggap, kadang terlalu dingin meski semua jendela terbuka. Beberapa malam setelahnya, Raras mulai terbangun di tengah malam. Bukan karena suara, tapi karena perasaan tidak enak. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali bangun, pikirannya selalu mengarah ke ruko seberang itu. Suatu siang, saat warung sedang padat pembeli, Raras melirik keluar lewat sela tirai jendela. Ia melihat Pak Karto berdiri di depan warungnya, tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada seorang wanita paruh baya berdiri di sampingnya. Wajahnya tidak dikenali Raras. Wanita itu menunjuk ke arah warung Busri sambil berbisik. Lalu Pak Karto mengangguk. Pelan, ekspresinya tetap datar, dingin. Raras menutup kembali tirai itu. Dadanya berdebar. "Ra, tolong ambilkan sambal lagi." "Habis." Suara Busri terdengar dari etalase. "Iya, Bu." Raras menjawab cepat dan berbalik ke dapur. Tapi pikirannya masih tertinggal di balik jendela tadi. Hingga warung tutup sore itu, tidak ada yang membahas Pak Karto lagi. Tapi Raras tahu, mulai hari itu, suasana warung tidak lagi sama seperti dulu. Ia bisa merasakannya, meski belum tahu dari mana datangnya. Dan malam itu, saat ia mematikan lampu teras, pandangannya sekali lagi tertuju pada ruko yang gelap tapi terasa hidup. Ruko itu tidak pernah terlihat terbuka di malam hari, tapi Raras yakin di dalamnya masih ada seseorang yang belum tidur. Raras kembali berdiri di balik jendela, menatap ruko Pak Karto yang kini gelap. Ia memejamkan mata beberapa detik sebelum mematikan lampu teras dan masuk ke dalam rumah. Bayangan tadi siang, ketika seorang perempuan tak dikenal menunjuk ke warungnya sambil berbicara dengan Pak Karto, masih terekam jelas. Tidak ada suara, tapi ekspresinya terasa mengganggu. Raras berbaring di kamarnya dengan mata terbuka. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada angin, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu kenapa, tapi malam itu ia hanya tidur sebentar. Pagi harinya, Busri sudah sibuk di dapur sebelum azan subuh. Ia menanak nasi, menumis bumbu, dan mempersiapkan pepes ayam. Raras ikut membantu menyiapkan sayur lodeh dan sambal terasi. Mereka bekerja seperti biasa. Bahan-bahan segar, panci bersih, dan api yang menyala normal. Tidak ada yang aneh. Setelah semua lauk siap, Raras mulai menatanya di etalase. Pepes diletakkan di sisi kanan, tongkol balado di tengah, dan tempe orek di kiri. Sayur lodeh dan sambal ditaruh di mangkuk besar dekat sendok sayur. Warung dibuka pukul 6. Pelanggan pertama datang setengah jam kemudian, disusul beberapa pelanggan tetap. "Busri, seperti biasa ya, nasi daun, pepes sama sambalnya banyak," kata Pek Jito, pelanggan lama. "Iya Pak, duduk dulu saya bungkusin," jawab Busri. Ramah, namun menjelang pukul 10, salah satu pelanggan yang sedang makan mengernyitkan wajahnya. "Bu, pepesnya ini kok bau ya?" tanyanya, memegang daun pisang yang setengah terbuka. Raras dan Busri saling pandang. Raras segera menghampiri, mencium isi pepes itu. Ada aroma busuk yang menusuk, seperti daging basi yang disimpan terlalu lama. Busri buru-buru menarik pepes itu dan menggantinya dengan lauk lain. "Saya minta maaf Bu, ini diganti saja ya," katanya cemas. Tak sampai 15 menit, dua pelanggan lain mengeluh hal yang sama. Oseng tempe terasa asam. Telur balado mengeluarkan bau aneh. Raras buru-buru membuka etalase, mencium satu persatu lauk. Hampir semuanya berubah. Padahal mereka baru selesai masak 3 jam lalu. Ia menutup etalase dengan cepat dan segera menyingkirkan semua lauk ke dapur. "Bu, ini nggak masuk akal. Tadi kita masaknya pakai bahan segar kan?" bisik Raras. "Iya, pambungnya baru. Ayamnya juga beli tadi subuh," jawab Busri bingung. "Kompor nggak bermasalah. Semua matang." Mas Paidi yang sejak tadi membersihkan meja mendekat. Ia ikut mencium salah satu panci yang dibawa ke belakang. "Lah, kok baunya kayak amis darah ya?" gumamnya. "Kayak bukan bau basi biasa." Raras memandangnya cepat. "Maksudnya gimana Mas?" Mas Paidi terlihat ragu. Ia menghela napas sebelum menjawab. "Malam tadi, waktu aku lewat depan warung habis jemput Tina, aku nyium bau kemenyan. Tapi aku pikir itu dari rumah sebelah. Terus, entah kenapa, waktu jalan balik, bau amis kayak darah nyengat banget. Pas di depan pintu warung." Busri terdiam. Raras menelan ludah. Ia teringat sesuatu yang belum ia ceritakan. "Bu, malam kemarin aku lihat bayangan di balik etalase," kata Raras lirih. "Pas aku lagi matiin lampu warung. Wujudnya nggak jelas, tapi besar. Diam aja di belakang kaca." Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Di luar,
Suara motor lewat memecah kesunyian. Warung sudah kembali sepi. Pembeli yang tadi sempat datang memilih pulang setelah mendengar keluhan dari pelanggan lain. Siangnya, Busri membuang semua lauk ke tempat sampah. Ia menyiram dapur dengan air panas dan cairan pembersih. Raras menyeka etalase dengan kain bersih. Mas Paidi menggosok lantai dengan sabut kawat. Semua sibuk diam, seakan sedang menyembunyikan kekhawatiran masing-masing. Hari-hari setelahnya, kejadian itu berulang. Makanan yang dimasak pagi-pagi tiba-tiba berubah bau saat mendekati siang. Tidak semua lauk, tapi cukup sering untuk membuat pelanggan resah. Beberapa bahkan datang ke warung hanya untuk mengembalikan makanan yang mereka bawa pulang. Salah satu dari mereka mengaku sakit perut. Ada juga yang mengatakan lauknya terasa asam padahal baru 2 jam lalu dibungkus. Kita nggak pernah kayak gini sebelumnya, kata Busri lemas. Kita selalu pakai bahan segar, masak pagi-pagi. Kompor juga nggak pernah telat panas, tambah Raras. Mas Paidi yang mendengarkan dari depan hanya diam. Ia memandangi warung seberang. Ruko milik Pak Karto masih buka. Di depannya terpasang spanduk baru, diskon setiap Jumat paket lengkap, 10.000. Beberapa pelanggan lama terlihat duduk di dalam. Aku nggak enak hati lihat dia terus-terusan berdiri di depan warungnya. Tatapannya nggak biasa, Ra, gumam Mas Paidi. Raras mengangguk pelan. Ia sudah merasakannya sejak awal ruko itu buka, tapi semua ini terjadi terlalu cepat. Warung yang dulu tak pernah sepi, sekarang mulai kehilangan pelanggan satu persatu. Meja-meja panjang yang biasanya penuh, kini banyak yang kosong. Bahkan suara sendok dan piring yang biasa bersautan pun terdengar jarang. Malam itu, Raras duduk di dalam warung yang sudah tutup. Ia menatap etalase yang kosong. Masih tercium sisa bau dari makanan tadi siang. Ia mencoba mengingat kembali semua kejadian yang sudah terjadi dalam 1 minggu terakhir. Ia belum bisa menyimpulkan apapun, tapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Ia bisa merasakannya, dan itu cukup membuat dadanya sesak, meski malam sudah makin larut. Raras masih duduk memandangi etalase kosong malam itu. Bau sisa makanan basi yang sempat memenuhi warung masih tertinggal, meski semua sudah dibersihkan. Di luar, suara kendaraan sudah jarang terdengar. Lampu jalan memantulkan cahaya redup ke lantai warung yang sudah disapu bersih. Busri sudah lebih dulu pulang karena tubuhnya terasa lemas sejak siang. Sejak 2 hari terakhir, ibunya mulai sering mengeluh pusing saat warung mulai ramai, lalu membaik saat malam tiba. Raras tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tahu ini bukan sekadar kecapekan biasa. Keesokan paginya, Busri terlihat sehat seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bangun lebih dulu dan sudah sibuk di dapur ketika Raras terbangun. Sayur asam sudah mendidih, pepes sedang dibungkus, dan ayam goreng setengah matang baru saja ditiriskan. Raras sempat lega. Ia membantu memotong cabai untuk sambal, lalu menyiapkan teh untuk pelanggan pagi. Namun menjelang jam 10, ketika warung mulai penuh, Busri kembali duduk di kursi kecil dekat dapur sambil menahan pusing. Wajahnya pucat. Tubuhnya tampak menggigil, tangannya memegangi kening lalu cepundak, lalu turun ke pinggang. Bu, istirahat aja dulu, nanti malah jatuh lagi, kata Raras pelan sambil memapahnya ke belakang. Sebentar aja, Ra, nanti juga. Enakan, jawab Busri, berusaha tersenyum meski suaranya lemah. Mas Paidi yang sejak pagi membersihkan halaman ikut membantu. Ia menarik kursi plastik untuk Busri duduki, lalu mengambilkan air hangat. Bu, saya sama Raras saja yang jagain. Ibu pulang duluan juga nggak apa-apa, katanya. Tapi Busri menggeleng. Ia bersikeras bertahan, meski duduknya sudah tak tegak. Raras mulai khawatir, apalagi hari itu pelanggan datang dalam jumlah yang tidak seperti biasanya. Beberapa hanya mampir untuk menanyakan apakah lauknya masih segar, lalu pergi setelah melihat etalase yang isinya sudah ditutup sebagian karena bau menyengat. Siang itu, satu pelanggan mengeluh mual setelah menyantap pepes yang katanya terasa pahit. Ia tidak marah, hanya tampak kecewa, tapi cukup untuk membuat 2 pelanggan lain yang mendengar ikut ragu. Mereka memutuskan membungkus dan tidak makan di tempat. Ra, kita ke dokter sore nanti ya, bisik Busri, biar kamu tenang. Harinya, mereka pergi ke puskesmas. Dokter memeriksa tekanan darah Busri, mengecek mata, mulut, dan denyut nadi. Setelah sekitar 10 menit pemeriksaan, dokter hanya menyebut bahwa Busri terlalu lelah dan butuh istirahat total. Tidak ada keluhan serius. Mungkin kecapekan saja, kata dokter sambil menulis resep. Raras hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati, ia merasa itu bukan jawaban yang menjelaskan semuanya. Ibunya tidak hanya lelah, ia bisa melihat sendiri betapa berbeda kondisi tubuhnya. Terlalu sering lemas, terlalu cepat berkeringat saat siang, dan kembali segar begitu malam datang. Setelah dari puskesmas, Raras memutuskan untuk menyarankan agar warung tutup sehari saja.
tapi Bu Sri menolak. Kalau kita tutup, pelanggan bisa hilang. Kita joga, Ayara, ibu nanti istirahat di pojokan, kamu sama Paidi aja yang atur semuanya. Keesokan harinya, warung kembali dibuka. Tapi suasana tidak seperti dulu. Kursi yang biasanya penuh kini hanya diduduki 1-2 orang. Sebagian besar pelanggan lama mulai jarang muncul. Ada yang datang dan langsung pergi setelah melihat isi etalase. Raras tahu kabar tentang makanan basi kemarin. Mungkin sudah menyebar. Mas Paidi mencoba menjaga suasana tetap baik. Ia tetap menyambut pembeli dengan ramah, membersihkan meja secepat mungkin, dan mengantar teh tanpa diminta. Tapi tetap saja, meja-meja tetap kosong. Bahkan, ibu-ibu tetangga yang biasa membeli nasi bungkus untuk keluarga pun kini lebih sering berjalan ke arah ruko Pak Karto. Bu Sri, aku bantu ya di dapur? Suara perempuan dari belakang terdengar. Raras menoleh. Itu Mbak Tina, istri Mas Paidi. Ia datang membawa tas belanjaan berisi daun pisang dan bumbu dapur. Bu Sri hanya mengangguk, mempersilakan. Sejak beberapa hari terakhir, Tinah memang kadang ikut membantu jika pembeli mulai banyak. Tapi meski tangannya cekatan, masakannya tidak bisa menyamai racikan tangan Bu Sri. Sementara itu, Raras makin sering melirik ke arah warung Pak Karto. Setiap siang, tempat itu selalu penuh. Dari balik kaca besar, terlihat pegawai berseragam hitam sibuk mencatat pesanan. Pak Karto sendiri jarang terlihat keluar. Tapi kadang, dari kejauhan, Raras melihat sosoknya berdiri di dalam ruko, memperhatikan ke arah warungnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mas, apa Mas Paidi pernah kenal dekat sama Pak Karto? Tanya Raras suatu siang ketika warung sepi. Kenal? Ya sekadar tahu. Dulu waktu masih di kampung sini, sering lewat. Tapi sejak balik dari Semarang, rasanya dia lebih tertutup. Raras menunduk, dalam hati ia ingin menanyakan hal lain. Tapi urung. Ia hanya menatap kosong ke meja yang tidak terisi. Di dalam dapur ibunya mulai batuk pelan. Lalu terdengar suara kursi digeser. Mau saya antar pulang aja Bu? Tanya Tinah dari dapur. Gak usah, aku masih kuat. Cuma duduk bentar aja. Jawab Bu Sri dengan suara parau. Hari itu berakhir dengan 5 pelanggan saja. Sisanya hanya melintas. Warung Pak Karto tetap ramai sampai menjelang maghrib. Raras memandangi uang hasil penjualan yang lebih sedikit dari biasanya. Ia menutup kotak uang dan berdiri mematikan lampu etalase. Di ruang belakang, ibunya sudah tertidur di atas tikar. Napasnya berat, tubuhnya menggigil pelan. Raras duduk di sampingnya, memandangi wajah ibunya yang pucat. Perutnya terasa perih, bukan karena lapar, tapi karena khawatir yang tak kunjung hilang. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mulai terasa di pelupuk. Di luar, motor ruko seberang terdengar jelas. Tapi kali ini, tidak ada rasa penasaran. Yang ada hanya satu, rasa sesak yang belum bisa dijelaskan. Raras masih duduk di samping ibunya, yang terbaring lemas di ruang belakang. Lampu temaram membuat bayangan tubuh Bu Sri terlihat samar di tembok. Napasnya berat dan tidak teratur, sementara peluh terus mengalir di dahinya. Suasana warung sudah sepi sejak sore tadi. Tidak ada satupun pembeli yang mampir. Etalase yang biasanya kosong oleh tenggen-tenggen pelanggan kini tetap penuh hingga tutup. Raras belum berbicara apa-apa sejak menutup pintu depan warung 1 jam lalu. Mas Paidi masuk, pelan, membawa segelas teh hangat. Ini Bu, minum sedikit biar hangat badannya, katanya sambil duduk di lantai dekat kepala Bu Sri. Raras menerima gelas itu, membantu ibunya duduk sebentar agar bisa menyesapnya. Hanya 2 teguk, lalu Bu Sri kembali bersandar, tatapannya kosong. Aku rasa warung ini nggak bisa lanjut kalau ibu terus-terusan kayak gini, ucap Raras lirih. Mas Paidi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur yang lampunya belum dimatikan. Uap dari nasi di dalam dandang masih menempel di langit-langit. Tapi aromanya sudah tak lagi seharum dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengendap dan membuat siapapun merasa tak nyaman terlalu lama di dalamnya. Malam itu, Raras memutuskan tidur lebih awal. Tubuhnya pegal, matanya berat, tapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia memikirkan warung yang kini sepi total. Ia juga mulai memikirkan kemungkinan buruk yang selama ini ia abaikan. Setelah lampu kamarnya dipadamkan, tubuhnya berbaring, tapi gelisah. Sekitar tengah malam, ia terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya panas, tapi kulitnya gatal seperti digigit serangga. Ia menggaruk lengan dan betisnya, tapi gatalnya tidak kunjung hilang. Dalam mimpinya tadi, ia melihat sesuatu merayap keluar dari dapur. Ular besar dengan mata merah melata ke arahnya. Di belakangnya ada banyak kalajengking dan lipan yang bergerak cepat, seperti mengepung tubuhnya. Sotea teriak, semuanya menghilang, tapi rasa sesaknya terbawa sampai bangun. Raras bangkit, berjalan ke kamar mandi,
dan membuka keran air hangat. Ia siram tangannya yang merah karena digaruk. Rasa panasnya justru makin menyengat saat terkena air. Ia menggigit bibir, menahan perih, lalu duduk bersandar di dinding kamar mandi. Air menetes dari rambutnya, tubuhnya gemetar. Paginya Busri masih terbaring di tempat yang sama. Raras nyaris tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tubuhnya lemas, tapi ia tetap memaksakan diri membuka warung. Ia memasak nasi dan sayur seperti biasa, meski lauk hanya dibuat seadanya. Ia tidak berani menghidangkan pepes atau balado lagi, terlalu sering bermasalah. Mas Paidi membantu membuka tirai depan. Ia menata meja, menyapu halaman, dan menyusun kursi seperti biasa. Tapi tak satu pun pembeli datang pagi itu. Jalanan pasar tetap ramai, tapi warung mereka seperti tak terlihat. Padahal spanduk warung masih tergantung, lampu etalase menyala, dan aroma nasi daun pisang masih mengepul. "Mas, lihat aku," bisik Raras saat berdiri di balik etalase. Mas Paidi mendekat. Ia menatap wajah Raras yang pucat dan matanya yang cekung. Di kedua lengan Raras terlihat bekas garukan yang kemerahan. "Kamu juga?" tanya Paidi pelan. Raras mengangguk. "Tiap malam, gatal, panas, mimpi buruk. Aku nggak bisa tidur." Mas Paidi menatap keluar warung. Ia lalu berbisik, "Ini bukan penyakit biasa, Ra. Aku rasa ini ada yang ngirim sesuatu." Raras memandangi wajahnya, mencoba membaca keseriusan ucapan itu. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kamu pikir ini dari siapa?" Mas Paidi ragu, lalu menoleh ke arah ruko Pak Karto yang tetap terlihat bersih dan ramai di seberang. "Aku nggak mau nuduh, tapi sejak dia buka, warung kita mulai rusak." Raras menggenggam erat sisi etalase. Ia tidak langsung menjawab. Dalam pikirannya, semua yang ia alami seakan mulai tersusun rapi. Ibu yang sakit setiap siang, makanan yang cepat basi, pelanggan yang menghilang, bayangan di warung, mimpi buruk, dan sekarang rasa gatal yang ia alami sendiri. Tapi Busri tetap menolak ketika ditanya soal kemungkinan itu. "Nggak boleh nuduh orang sembarangan, Ra," katanya pelan saat sore harinya Raras memberanikan diri bicara. "Tapi semua ini nggak masuk akal." "Bu," jawab Raras. Busri menutup mata, menahan napas. "Kalau kamu percaya itu kiriman orang, kamu harus bisa buktiin. Jangan cuma karena kita susah, terus kita cari kambing hitam." Raras tidak menjawab. Ia hanya duduk di sisi ibunya, yang kembali menggigil pelan. Mas Paidi yang duduk di sudut ruangan tampak memegang kepalanya sendiri. Wajahnya juga mulai menunjukkan kelelahan. Hari itu ditutup tanpa satu pun pembeli. Warung hanya menyala hingga pukul 3, lalu ditutup karena tidak ada yang datang. Raras membersihkan dapur pelan, lalu mematikan kompor satu persatu. Ia menyapu sisa-sisa nasi di lantai dan mengelap sendok besar yang tidak sempat digunakan. Semuanya dilakukan dalam diam. Malamnya, Raras kembali tidur lebih awal, tapi tubuhnya kembali menunjukkan gejala yang sama. Gatal, panas, dan napas sesak. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan seperti ini, tapi ia mulai yakin semua ini bukan karena warungnya kotor atau makanannya basi. Ia menutup mata perlahan, tapi dalam pikirannya, wajah Pak Karto perlahan muncul. Tatapan tajamnya di balik kaca ruko seperti tertinggal di sudut kamar. Ayah tahu kenapa, tapi setiap kali mengingat pria itu, rasa sesaknya bertambah, dan malam itu, udara terasa semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Udara malam masih terasa dingin ketika Raras kembali menggeliat di ranjangnya. Tubuhnya masih gatal. Bagian betisnya terasa panas jika tersentuh selimut. Tidurnya tak pernah benar-benar tenang lagi. Sementara di ruang depan, Busri tidur berselimut, tipis, sesekali mengigau pelan. Suara tikus di atap terdengar lebih keras dari biasanya. Dan warung di bawah sudah benar-benar gelap. Tapi di benak Raras, semuanya justru semakin terang-terang oleh rasa curiga yang makin jelas bentuknya. Pagi harinya, Mas Paidi datang lebih awal. Wajahnya terlihat tegang. Ia tidak langsung masuk ke dapur, tidak juga menengok ke ruang depan. Ia berdiri di teras, mengetuk pintu perlahan. "Aku pengen aja kamu pergi, Ra," katanya saat Raras membuka pintu. "Pergi kemana?" tanya Raras pelan, masih dengan tubuh lemas. "Kejembungan, ke rumah orang yang aku percaya Mbak Ingotemen. Dia yang sering bantu keluarga di kampung. Mungkin bisa jelaskan semua yang kita alami." Raras tidak langsung menjawab, tapi sorot mata Mas Paidi terlalu yakin untuk ditolak. Setelah izin ke Busri yang hanya mengangguk pelan, mereka pun berangkat dengan motor menuju arah Salatiga. Hampir 2 jam menembus jalan desa dan perbukitan kecil, sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah dusun yang tenang, dikelilingi kebun cengkeh dan pohon jati. Rumah Mbah Ngatiman berada di ujung jalan tanah.
Sebuah bangunan kayu dengan atap seng tua, berpagar bambu dan dikelilingi semak-semak pendek. Mbah Ngatiman sedang duduk di depan rumahnya, mengenakan sarung lusuh dan kaos putih tipis. Rambutnya putih semua, pipinya cekung, dan matanya menyipit ketika melihat mereka datang. "Paidi, lama nggak pulang?" sapanya tanpa berdiri. "Iya mbah, ini saya bawa teman, namanya Raras, anak dari Busri, yang punya warung nasi di Karanggede." Mbah Ngatiman mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah yang sederhana itu, suasananya sunyi, tidak ada hiasan, hanya rak kayu berisi, botol-botol tua dan beberapa kendi di sudut ruangan. "Duduk. Ceritakan yang kalian rasakan," katanya sambil menuangkan air ke dalam gelas seng. Raras mulai berbicara tentang makanan yang tiba-tiba basi, warung yang mendadak sepi, tubuhnya yang panas dan gatal di malam hari, mimpi buruk yang datang berulang. Ia juga menceritakan kondisi ibunya yang selalu lemas tiap siang dan membaik tiap malam. Suranian gemetar ketika menyebut nama ruko milik Pak Karto. Meskipun tidak secara langsung menuduh, Mbah Ngatiman mendengarkan tanpa menyela. Ia menutup mata, menggenggam segelas air, dan menggumamkan sesuatu yang Raras tidak mengerti. Tangannya bergetar, pelan, seperti mengikuti irama napasnya yang dalam. "Pantas saja," ucapnya tiba-tiba. "Warungmu kena Kalajaya." Raras menatap Paidi, lalu kembali ke Mbah Ngatiman. "Kalajaya itu apa?" "Itu jenis santet yang merusak perlahan. Dia nggak bikin mati tapi menyiksa. Makanan cepat basi rezeki mendek. Tubuh sakit pelan-pelan. Tapi dia bisa disembuhkan. Tapi kalian harus jujur." Mbah Ngatiman membuka matanya perlahan. Ia menatap langsung ke arah Mas Paidi. "Kalau mau tahu siapa yang kirim, tanya ke istrimu sendiri." Mata Paidi membelalak. "Tina bukan nanya karena dia pelaku, tapi dia tahu," jawab Mbah Ngatiman tenang. Raras ikut bingung. IAT pernah menduga arahnya ke sana. Ia tahu Tina hanya buruh cuci, kadang membantu di dapur. Tapi bagaimana bisa dia tahu? "Saya harus tahu secepatnya mbah," tanya Paidi. Suaranya lebih rendah dari tadi. "Kalau kamu benar mau bantu mereka." "Iya." Mereka berpamitan. Tak lama kemudian, Mbah Ngatiman hanya membekali mereka air dalam botol kecil dan beberapa daun kering yang dibungkus kain putih. Tidak ada mantra, tidak ada upacara. Hanya pesan untuk berhati-hati dan jangan sembarangan bicara sebelum tahu jelas. Dalam perjalanan pulang, Raras lebih banyak diam. Motor yang mereka tumpangi melaju pelan di jalan menurun. Angin sore menampar wajahnya, tapi tidak cukup untuk menyingkirkan pertanyaan yang terus berputar dalam kepalanya. "Mas," kata Raras pelan, "masih yakin mau nanya ke Mbak Tina?" Mas Paidi tidak langsung menjawab. Pandangannya lurus ke depan. Kedua tangannya mencengkeram stang motor lebih kuat dari biasanya. "Kalau bukan dia pasti tahu. Kalau bukan tahu langsung, pasti tahu dari orang dekatnya," katanya akhirnya. "Aku cuma mau tahu, Ra. Aku nggak bisa diam terus kayak gini." Raras mengangguk pelan, tapi dalam hatinya rasa takut mulai tumbuh. Bukan hanya karena jawaban yang mungkin mereka dapatkan, tapi juga karena sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Seperti perasaan bahwa semua ini sudah berjalan terlalu jauh, tapi belum sepenuhnya terbuka. Sesampainya di Karanggede, langit sudah gelap. Motor mereka berhenti di depan gang sempit dekat kontrakan Paidi dan Tina. Raras belum turun. Duduk diam memandangi wajah Mas Paidi yang juga belum bergerak. Malam itu, jalanan sepi. Tapi perasaan mereka tidak tenang, dan di dalam kepala Raras, satu pertanyaan belum bisa hilang. Bagaimana jika jawaban dari semuanya justru datang dari orang yang selama ini ada di dekat mereka? Langit malam masih muram saat motor yang dikendarai Mas Paidi dan Raras berhenti di depan kontrakan kecil bercat kusam di ujung gang Dukuh Kalipang. Raras turun pelan, masih menunduk. Pikirannya belum lepas dari kata kota Mbah Ngatiman. Mas Paidi tidak bicara, ia langsung berjalan cepat ke pintu. Mengetuk dengan keras, suaranya menggema di antara tembok sempit, membuat beberapa lampu rumah tetangga berkedip. Pintu dibuka perlahan oleh Mbak Tina, yang tampak terkejut melihat kedatangan mereka malam-malam begini. Rambutnya masih basah, baju rumahnya kusut. "Mas, Raras, ada apa?" "Duduk." Suara Paidi keras, nadanya tajam. "Aku mau tanya sesuatu, dan kamu harus jawab sekarang." Tina melirik Raras, tapi gadis itu tidak menatapnya. Ia menunduk dan berdiri di samping rak sepatu, menahan rasa gelisah. Mereka masuk ke ruang tengah, duduk berhadapan di atas tikar tipis. Kipas angin tua berputar lambat di langit-langit. "Mas, ada apa sih sebenarnya?" tanya Tina, mencoba bersikap tenang. "Aku cuma tanya sekali," kata Paidi.
Jawab jujur. Kamu pernah disuruh naruh sesuatu di depan warung Busri? Tina terdiam. Wajahnya berubah, tapi mulutnya tidak langsung menjawab. Apa kamu pernah? Ulang Paidi dengan nada lebih keras. Enggak, jawab Tina cepat. Terlalu cepat. Paidi menarik napas dalam. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya perlahan. Jangan bohong, aku tahu. Aku udah kejembungan. Aku udah ketemu Mbah Ngatiman. Tubuh Tina menegang. Ia menarik ujung lengan bajunya. Wajahnya gelisah. Raras menatapnya sekarang. Pandangan tajam dan penuh tanya. Aku nggak ngerti. Mas, jawab Tina pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu ngerti, kamu kerja di rumah Pak Karto. Kamu tahu istri dia siapa. Kamu pernah bantu masak, nyuci, beresin, dapur. Dan kamu juga pernah datang ke warung Busri lebih awal. Lebih dari sekali. Tina menatap lantai. Tangannya mulai gemetar. Jawab Tina, kata Paidi. Sekali aja jujur. Tina menarik napas cepat, lalu menggeleng. Tapi kali ini, air mata mulai mengalir. Cuma sekali mas, suaranya pecah. Aku nggak tahu itu apa. Bu Jumira cuma bilang taruh aja di pinggir tangga warung. Katanya itu, biar usaha orang nggak nginjek usahanya. Raras menahan napas. Tangannya mengepal di pangkuan. Paidi membeku. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Biar usaha orang nggak nginjek usahanya. Ulang Paidi pelan. Itu maksudnya Busri? Tina mengangguk. Masih menangis. Aku nggak tahu mas. Aku cuma dikasih bungkusan kecil, dibungkus kain abu-abu, isinya kayak tanah dan rambut. Aku nggak buka. Aku cuma taruh di dekat saluran. Air warung, itu pun jam 4:30 pagi. Pas masih gelap. Aku dibayar mas. Rupiah 500.000. Paidi berdiri, tangannya gemetar. Matanya merah. Ia berjalan ke tembok dan memukulnya keras dengan telapak tangannya. Kenapa kamu nggak bilang Tina? Kenapa kamu nggak pikirin aku kerja di sana? Kamu nggak mikirin Busri Raras? Kamu tahu sekarang warung itu sepi. Makanan basi. Ibu sakit. Kamu tahu. Tina menangis lebih keras. Aku takut mas. Aku nggak tahu bakal separah ini. Aku kira cuma biar warung sebelah nggak terlalu ramai. Aku kira cuma sementara. Paidi mendekat. Tangannya terangkat. Tapi sebelum menyentuh, Raras berdiri cepat dan menarik lengan Paidi. Jangan mas, ucapnya tegas. Nggak usah sekarang. Paidi berdiri kaku, napasnya terengah. Ia mundur beberapa langkah dan duduk lagi, menunduk, memegangi kepalanya sendiri. Tina terus menangis, menyender di tembok, tubuhnya gemetar. Raras berjalan pelan ke arah dapur kecil kontrakan itu. Ia tidak bicara, hanya mencoba menjauhkan diri beberapa saat untuk menenangkan pikirannya. Beberapa detik kemudian ia kembali ke tengah ruangan. Wajahnya masih murung, tapi suaranya sudah tenang. Kita nggak bisa terus marah. Tapi kepercayaan itu udah rusak, Mbak, katanya pelan. Aku nggak bisa bohong, tapi yang penting sekarang, kita tahu, kita harus bersihkan itu semua. Tina hanya bisa mengangguk, isaknya mulai mereda. Kita belum bisa kasih tahu ibu, lanjut Raras. Dia nggak boleh dengar soal ini dulu, kondisinya masih belum kuat. Paidi menatap Raras lalu menggang. Pelan, besok aku urus semuanya. Aku bakal kejembungan lagi. Mereka bertiga duduk dalam diam cukup lama. Kipas angin masih berputar pelan. Suara jangkrik dari luar makin kencang. Jam dinding berdetak lambat, tapi setiap detiknya seperti berat. Udara di dalam ruangan tak bergerak, tapi masing-masing dari mereka seperti menahan napas dalam waktu panjang. Malam itu, Raras pulang lebih larut dari biasanya. Langkah kakinya terasa berat menyusuri gang sempit menuju rumah. Di dalam pikirannya ada rasa liga, tapi juga luka yang tak bisa sembuh cepat. Ia tidak pernah menyangka, orang yang membantu di dapur, yang menyapu halaman warung, ternyata menyimpan peran dalam kehancuran perlahan yang mereka alami. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan karena uang, tanpa tahu bahwa yang ia rusak adalah hidup orang lain. Begitu sampai di rumah, ia membuka pintu pelan. Busri masih tidur di tikar depan televisi. Wajahnya terlihat lebih tenang malam ini. Mungkin karena tidak ikut turun ke warung. Raras duduk di dekat ibunya, menatap wajah yang penuh garis kelelahan itu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Tapi malam ini, ia tahu satu hal. Tidak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan air mata dan kepercayaan yang hancur. Kadang tidak bisa kembali utuh. Suasana rumah masih sunyi saat Raras membuka botol kecil berisi air doa pemberian Mbah Ngatiman. Udara dingin dari luar jendela belum juga menghilang, meski matahari sudah mulai naik. Ia duduk di dekat ibunya yang masih tidur terlentang. Napasnya pelan namun tampak lebih tenang dibanding semalam. Raras menatap botol itu sejenak, lalu membisikkan pelan,
Ini dari Mbah Ngatiman. Bu, coba diminum sedikit ya. Bu Sri membuka mata perlahan, mengangguk lemah. Raras menyendok sedikit air dengan sendok teh, lalu menyuapkannya. Baru 2 teguk tertelan, wajah Bu Sri langsung berubah. Tangannya gemetar, napasnya memburu, dan tiba-tiba ia bangkit lalu berlari ke kamar mandi. Suara muntah terdengar jelas, disusul bunyi air mengalir dan napas terengah-engah. Raras menyusul, berdiri di depan pintu kamar mandi dengan panik, tapi tak berani masuk. Tak lama, suara buang air besar menyusul 3 kali. 4 kali. Tubuh Bu Sri seperti mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Raras menunggu dengan cemas sampai ibunya membuka pintu. Wajahnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya mulai kembali cerah. Rasanya ringan, Ra, ucap Bu Sri pelan sambil berjalan kembali ke ruang depan. Raras menyusul, membantu memapah ibunya. Namun saat ia duduk kembali, giliran perutnya sendiri yang terasa panas. Rasa mual muncul tiba-tiba, seperti ada yang mengaduk isi perutnya. Ia berlari ke dapur, membuka pintu belakang, dan memuntahkan cairan pekat berwarna kehijauan. Perutnya sakit seperti ditusuk-tusuk, tubuhnya dingin dan keringat membanjir. Beberapa menit kemudian, ia juga buang air besar berulang kali. Tak ada makanan keluar, hanya cairan hitam dan bau amis yang menyengat. Namun setelah semua itu keluar, kepalanya terasa ringan, matanya lebih terang. Ia terduduk di lantai kamar mandi dengan tubuh basah kuyup, tapi dada seperti bebas dari beban yang menekan selama berminggu-minggu. Menjelang siang, suasana rumah mulai tenang. Bu Sri bisa berdiri tanpa gemetar, bahkan sempat membantu menyiapkan air panas untuk mandi. Raras mengganti pakaian dan duduk beristirahat di dekat pintu belakang. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu memang telah berubah. Udara di sekitar rumah terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bau anyir yang menempel seperti sebelumnya. Tapi ia tahu, semua belum selesai. Sekitar pukul 2 siang, suara motor Mas Paidi terdengar dari depan rumah. Raras keluar, melihat Mas Paidi turun dengan wajah tegang. Di belakangnya, Mbak Tinah ikut turun tanpa suara. Wajahnya menunduk, langkahnya pelan. Tanpa banyak bicara, Paidi hanya menoleh ke arah warung Pak Karto di seberang jalan. "Rah, ikut sekarang." Raras mengangguk dan berjalan menyusul. Mbak Tinah diam saja, tapi tetap mengikuti di belakang. Mereka bertiga berdiri di trotoar depan ruko Pak Karto yang masih buka, dengan papan nama besar bertuliskan Rasa Wangi. Di dalam terlihat beberapa pembeli sedang makan. Namun suasana berubah tegang saat Paidi melangkah maju dan bersuara keras. "Karto!" teriak, "kamu tahu sendiri apa yang kamu dan istrimu lakukan. Sekarang balasannya sudah kembali ke kalian." Beberapa pembeli menoleh. 2 karyawan ruko tampak berhenti bekerja. Pak Karto yang sedang berdiri di dekat meja kasir melirik ke arah luar, lalu melangkah keluar ruko dengan ekspresi bingung. "Apa maksudmu, Paidi?" tanyanya datar. "Apa yang kamu kirim sudah kembali. Air doa dari orang yang paham lebih dulu sudah bekerja. Dan aku tahu persis siapa yang naruh bungkusan di warung kami. Istrimu sendiri yang nyuruh." Bu Jumirah muncul dari dalam, berdiri di belakang suaminya. Wajahnya tegang. Ia tidak berkata apapun. "Jangan pura-pura," kata Paidi lagi. "Kalau kamu merasa benar, kenapa sekarang wajahmu pucat? Kamu pikir orang miskin kayak kami nggak punya jalan keluar? Sekarang kamu yang rasakan sendiri. Biar orang sekitar tahu. Bukan kami yang mulai. Kami cuma kembalikan." Orang-orang mulai berkumpul di sekitar. Beberapa tetangga dari deretan kios di samping warung ikut berdiri menonton. Suara pengunjung. Ruko mulai pelan. Ada yang berbisik. Beberapa menoleh ke arah Pak Karto dan istrinya, lalu memandang ke arah warung Bu Sri di seberang. Pak Karto menarik napas panjang, tapi tidak berkata apapun. Ia menoleh ke istrinya, yang tampak gelisah dan mulai gemetar. Bu Jumirah mundur setapak. Wajahnya mulai basah oleh keringat. "Mas Paidi, sudah cukup," ucap Raras pelan, berdiri di sampingnya. Paidi masih menatap tajam ke arah ruko. "Kita nggak akan balas pakai cara yang sama. Tapi kalau kalian ulangi, aku sendiri yang datang ke rumahmu." Pak Karto tak menjawab. Ia menarik tangan istrinya dan masuk kembali ke dalam ruko. Pintu kaca ditutup dengan keras. Orang-orang masih berdiri di sekitar jalan. Beberapa saling bertanya pelan. Tapi Paidi, Raras dan Tinah berjalan meninggalkan tempat itu, menyusuri jalan tanpa bicara. Mereka kembali ke rumah Bu Sri dengan langkah tenang, namun dada mereka masih panas oleh emosi yang belum sepenuhnya reda. Begitu sampai di halaman warung, Raras berhenti sejenak, menatap papan kayu sederhana bertuliskan Warung Nasi Bu Sri. Udara terasa berbeda, tidak lagi menekan seperti kemarin-kemarin. Tapi ia tahu benar,
ketenangan ini belum sepenuhnya utuh, karena luka dalam hati mereka masih terbuka, dan kepercayaan yang sempat dirusak tidak mudah dipulihkan hanya dengan amarah yang dilontarkan di jalan. Raras menunduk. Ia membuka gembok warung dan masuk ke dalam. Tak ada bau menyengat, tak ada lalat mengerubung. Ia menatap meja etalase yang kosong. Tangannya menyentuh pelan permukaan kaca, lalu menarik napas dalam. Ia tahu, belum selesai. Pagi itu, Raras duduk di bangku panjang depan warung, memperhatikan ibunya yang tengah menghamparkan daun pisang di atas tampah. Udara terasa tenang, tidak serasa dulu ketika langkah kaki di depan rumah membuat mereka waspada. Mas Paidi datang, membawa 2 ikat tempe dan 5 bungkus tahu putih. Senyumnya lebar seperti hari-hari sebelum semua kekacauan terjadi. Warung mereka memang belum seramai dulu, tapi aroma masakan kembali menggoda siapapun yang lewat. Bu, daun pisangnya kurang. 1 ikat? Aku beli lagi ke pasar Tegalrejo ya, ujar Raras sambil berdiri. Boleh, sekalian lihat harga cabai. Kalau naik, kita kurangi sambal hari ini, jawab Busri sambil tetap duduk di lantai, tangannya lincah menyusun nasi dengan lauk ayam suwir. Sementara itu, seberang jalan tampak kosong. Ruko Pak Karto berdiri dengan tirai tertutup dan papan promosi yang mulai pudar. Beberapa minggu setelah kejadian di depan ruko itu, keadaan berbalik begitu cepat. Pembeli yang dulu memuji menu modern di Rasawangi mendadak berhenti datang. Satu persatu karyawan mengundurkan diri. Ada yang bilang karena gaji telat, ada pula yang mengaku sering sakit tanpa sebab. Pelanggan makin sedikit, padahal dia sempat diskon 20% menu baru, gumam Mas Paidi sembari meletakkan kantong belanja ke atas meja. Raras hanya mengangguk, namun dalam hati ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia tidak gembira atas penderitaan orang lain, tapi sulit menepis rasa lega melihat segalanya berbalik. Yang membuatnya lebih gelisah adalah wajah Bu Jumirah yang sempat dilihatnya minggu lalu. Istri Pak Karto itu berdiri sendirian di teras ruko, mengenakan daster lusuh dan wajah yang tampak menua dalam hitungan hari. Pak Karto, kemana? Tanya Busri pelan saat melihat Raras masih melamun. Nggak tahu Bu, tapi tadi aku dengar dari warung sebelah, katanya sempat dibawa ke rumah orang pintar di luar kota. Badannya panas terus, katanya suka teriak-teriak sendiri, jawab Raras dengan suara pelan. Busri tidak langsung merespons. Ia berhenti meracik sambal, tangannya menggenggam sendok dengan erat. Kita jangan ikut campur, kita cukup tahu. Yang penting kita jaga warung kita baik-baik. Meski demikian, Raras tidak bisa mengusir rasa was-was dari pikirannya. Ia masih sering terbangun di tengah malam, mendadak teringat suara gamelan samar atau bau amis yang dulu sempat mengendap di dapur. Setiap suara kecil di malam hari seolah membawa ingatan kembali pada masa saat tubuhnya dipenuhi gatal dan mual yang tak tertahan. Namun warung mereka tetap buka setiap pagi. Pelanggan lama mulai kembali. Ada Pak Min sopir truk yang biasa datang pagi-pagi. Ada juga Bu Leli dari kios baju yang selalu memesan 2 bungkus nasi gudeg tiap siang. Suasana perlahan kembali seperti dulu. Tapi ada yang berubah dari cara mereka menjalani hari. Mbak, nasi liwetnya seperti dulu ya, ujar seorang pelanggan dengan senyum. Raras tersenyum. Iya, sekarang ibu ikut bantu masak lagi. Malam harinya, saat warung sudah ditutup dan tikar disapu bersih, Raras duduk bersama Mas Paidi di ruang tengah. Mbak Tinah tengah mencuci piring di dapur. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya suara sendok dan piring yang saling bertemu. Rah, suara Mas Paidi pelan, kamu masih simpan air doa dari Mbah Ngatiman? Masih, di lemari atas. Kenapa? Besok kita siramkan sedikit di sekitar warung. Bukan buat balas apa-apa, tapi buat jaga. Aku cuma ingin semua benar-benar bersih, ucapnya. Raras mengangguk, hatinya berat. Meski semuanya tampak membaik, bekas luka yang ditinggalkan masih terasa. Ia masih terbayang bagaimana tubuh ibunya melemah setiap siang, dan bagaimana dirinya muntah tak henti saat malam. Sekarang warung memang kembali hidup, tapi trauma tidak mudah hilang begitu saja. Jam menunjuk pukul 8 malam. Raras menatap rak etalase yang sudah kosong. Ia bersandar pelan ke kursi. Di luar jalan mulai sepi. Cahaya lampu dari warung sebelah sudah padam. Ruko Pak Karto gelap sepenuhnya. Tak ada lagi suara, tapi rasa waspada tetap tinggal. Raras menarik napas pelan. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa semuanya sudah selesai. Namun malam ini, ia memilih diam. Karena terkadang, diam lebih menenangkan dibanding menjawab semua yang belum terucap. Sisa air doa dari Mbah Ngatiman disiram pelan oleh Raras ke depan pintu warung, ke sela-sela gentong air, dan di dekat etalase yang dulu sering dipenuhi bau amis tanpa sebab. Mas Paidi memegang ember kecil, menatap tiap sudut dengan mata yang
Tidak lagi takut, tapi waspada. Putri berdiri di dekat jendela, memandangi jalan yang kini ramai lagi oleh lalu lalang warga. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara, tapi semua paham bahwa malam itu adalah batas antara yang lama dan yang baru. Keesokan harinya, warung kembali buka sejak pukul 5 pagi. Masakan sudah lengkap, tempe goreng, oseng daun pepaya, sambal, tomat, gudeg hingga ayam bacem yang wanginya menyebar keluar. Pelanggan lama datang satu persatu. Pak Min tersenyum lebar sambil membawa termos kopi. Bu Leli memesan 2 bungkus nasi seperti biasa. Bahkan seorang guru dari SD seberang jalan ikut duduk makan bersama 2 rekannya. Rasanya seperti dulu, Bu Sri, malah kayak lebih enak sekarang, ucapnya sambil menyendok sambal ke atas nasi. Tri hanya tersenyum. Saya sekarang masaknya bareng anak saya. Mungkin itu bedanya. Mbak Tina di dapur menggoreng tahu tanpa suara. Tangannya cekatan, wajahnya tetap tertunduk. Ia belum bisa menatap Bu Sri atau Raras terlalu lama. Tapi ia tidak pernah absen membantu sejak pengakuan malam itu. Ia tidak menuntut dimaafkan. Ia hanya terus bekerja tanpa keluhan, seperti seseorang yang sedang membayar sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Mas Paidi duduk di depan warung. Ia mengganti papan harga, membersihkan meja, menyapu pelataran. Beberapa tetangga menyapa, tapi tak banyak yang berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Semua tahu, semua merasakan, tapi tak ada yang berani membuka luka itu lagi. Suatu siang, Rara sedang menata piring ketika seorang lelaki paruh baya melintas di seberang. Bajunya lusuh, langkahnya pelan, dan wajahnya tirus. Ia hanya berhenti sebentar, menatap ke arah warung, lalu berjalan lagi tanpa bicara. Raras tidak yakin, tapi dalam hatinya terasa getaran dingin yang sama seperti saat melihat Pak Karto terakhir kali. Ia tidak berani memastikan. Ia hanya menunduk, merapikan mangkek, lalu memanggil ibunya untuk mengambilkan daun pisang tambahan. "Ra, kamu tadi lihat siapa?" tanya Bu Sri setelah keluar dari dapur. "Enggak, Bu. Cuma orang lewat aja," jawab Raras pendek. Hening datang beberapa detik. Mata mereka bertemu. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Hari-hari berjalan lambat, tapi pasti. Uang kas warung mulai bertambah. Catatan utang di buku sudah hampir lunas. Dan nama warung mereka kembali dikenal seperti dulu. Tapi ada yang tidak lagi. Seperti dulu, mereka lebih pendiam. Setiap gelas pecah, setiap ayam gagal empuk, setiap suara gaduh di luar malam hari membuat semua langsung saling pandang. Tidak ada yang bicara soal santet. Tidak ada yang menyebut nama Pak Karto lagi. Tapi nama itu kini hidup di balik dinding, tersimpan rapi bersama cerita yang tidak akan dibagi pada siapapun. Satu malam, Raras menyapu lantai warung setelah pelanggan terakhir pergi. Di atas meja, sebuah sisa sambal belum dibersihkan. Ayah lap dan mengelap pelan. Dari luar, suara motor terdengar menjauh. Jalanan sunyi, hanya lampu warung yang masih menyala kuning. Ia memandang ke arah dapur, melihat ibunya sedang melipat kain lap, lalu ke arah teras. Melihat Mas Paidi sedang menutup pagar, lalu ia menutup pintu warung perlahan. Bukan karena takut, bukan juga karena sudah aman, tapi karena semuanya sudah cukup. Mereka tidak menang, tidak juga kalah, tapi mereka masih hidup. Dan warung itu berdiri kembali, bukan hanya oleh dinding dan kayu, tapi oleh luka yang mereka peluk dayam-dayam setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap dukungan dari kalian, klik, komentar, dan subscribe adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menghadirkan kisah nyata yang menyentuh dan mengguncang batin. Jangan biarkan cerita ini berhenti di kalian. Bagikan jika kalian merasa ada yang harus tahu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, kebenaran kadang bersembunyi di balik yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.